guys, welcome to Social Exchange Podcast. Hai. Sekarang kita udah memasuki episode ke-14. Sudah sejauh ini perkenalkan dulu. Sebelum perkenalan kita 15 menit dulu. Yes. Perkenalan diri dulu saya. Yang jadi kalem. Gue Zizi. Gue Tika dan kameramen kita ada di belakang Haiko. Halo Kak. Oke. Biasanya di depan kamera ya, kenapa jadi Iya, sekarang dada-dadanya di belakang kamera, jadi nggak kelihatan deh. Ya udahlah ya. Oke, sekarang kita masih ada di tempat yang sama dengan episode 13. Cuma kita ini lagi ada di outdoornya ya. Dan anginnya sepoi-sepoi, enak banget. Karena ya. kita juga mau sambil melihat view ya. View-nya ada beach view-nya banget di sini. Yes. Ya, nanti kalian bisa lihat kita gitu. Nanti kita kasih detailsnya di akhir video seperti biasa. Oke, di episode kali ini kita mau bahas apa nih? Nyaman ya Beb, di sini Beb. Oh ini udah mulai gimmick guys. Karena ya, episode kali ini kita mau bahas zona nyaman. Tolong nanti ada itunya zona nyaman. Nyaman Beb di sini tuh anginnya. Emang gimana sih definisi zona nyaman tuh menurut lo kayak gimana tuh? Tika duluan yang ditanya. Biasanya Tika yang nanya duluan. Oke lah. Menurut gue zona nyaman itu kayak suatu keadaan di mana lo merasa dihargai. Lo di keadaan itu juga nggak membuat lo stres. Banyak orang-orang yang mendukung mendukung sebagai kayak support system gitu ya. Iya sih, iyalah pokoknya banyak ada orang yang selalu mendukung, selalu support. Itu kayak ya udahlah ya, jadi nyaman deh. Oh gitu. Menurut lo gimana? Gampang nyaman ya, Tika? Gampang, aduh, anaknya plek nyaman. Kalau menurut gue tuh kayak zona nyaman gimana ya? Kayak kita tuh ngerasa safe di situ, kayak kita ngerasa secure. Jadi kita tuh ada di atmosfer yang bikin kita kayak ya kita nggak usah berbuat banyak, tapi kayak less effort gitu, tapi kita udah mendapatkan kenyamanan gitu, udah ada kebahagiaan gitu. Kayak definisi bahagia itu sederhana nggak sih kalau di zona nyaman? Iya nggak sih? Coba deh. Iya juga sih ya. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, apa nih yang menurut lo sebagai zona nyaman? Apa atau siapa gitu kan? Pasti ada kan kadang kalau kita ngomongin zona nyaman banyak sih, banyak faktornya pasti. Kalau gue mungkin kalau saat ini banyak orang yang nggak nyaman di dalam pekerjaannya, ya kan? Banyak nggak sih kayak, aduh kerjaan gue gini, aduh bos gue gini, aduh teman-teman gue gini. Tapi balik lagi, aduh tagihan gue gitu. Tagihan bulanan gue itu lebih kayaknya lebih serem itu gitu ya kan? Jadi pahit getirnya dijalanin gitu. Oke. Balik lagi gimana Tik? Jadi zona nyaman gue saat ini pekerjaan gue. Kayak kantor gue tuh second home gue. Ya kan, gue bisa menemukan orang-orang yang menginspirasi gue gitu, yang memberikan gue masukan banyak tanpa menjatuhkan, ya kan. Terus gue senang dengan pekerjaan gue gitu. Terus mungkin karena passion juga kali ya, jadi happy, nggak dibawa stres. Terus bos juga nggak ngomel-ngomel, ya kan, bos saya tidak ngomel-ngomel. Jadi emang lingkungan kerjaan lo itu membuat lo nyaman ya? Membuat gue nyaman karena lingkungannya tadi gitu kan, karena faktor-faktor orang-orangnya juga, kerjaannya juga gitu. Jadi itu zona nyaman gue sekarang gitu kan, selain rumah gue gitu. Kalau social exchange gimana nih? Masuk kan nih zona nyaman nih? Masuk banget. Aku sayang sama mereka berdua. Ini kan salah satu kerjaan juga nggak sih, kerjaan kita kan gitu. Makanya aku bilang kan ini zona nyaman gue, kerjaan gue zona nyaman gue gitu kan. Kalau tapi yang disebut kantor doang tadi. Ya udah mama langsung protes. Gue relate deh ya. Zona nyaman gue ada di kantor dan juga di social exchange. Kepaksa nggak? Enggak. Ini senyum tahu, kalau maskernya dibuka nih senyum sumringah gitu deh. Padahal kalau lo menurut lo nih, zona nyaman lo tuh di mana? Kalau ngomongin selain zona di rumah ya? Iya, ngomongin zona nyaman susah ya. Karena nyaman mulu, nempel nyaman gitu ya? Enggak dong. Gue justru susah nyaman orangnya. Tapi kayak gue ngejalanin aja gitu. Ya? Mungkin. Kayak kucing kenapa? Kan kucing lo ngelus-ngelus gue mulu, nyaman dia sama gue kan. Gampang nyaman ya. Cuma balik lagi kalau ngomongin zona nyaman, menurut gue kayak gue pun susah
tahu gitu zona nyaman gue tuh di apa gitu. Tapi Ya. menurut gue kayak misalkan ini sih, kalau gue lebih kayak zona nyaman gue adalah untuk ke diri gue sendiri. Gue terlalu nyaman sama diri gue sendiri, jadi kayak setiap gue melakukan sesuatu kayak gue tuh yang gue pikirin tuh kenyamanan diri gue gitu, kayak gue tuh ngelakuin ini bahagia nggak ya gitu kan. Jadi makanya setiap gue misalkan gue kerja nih, tapi self reward gue tuh lebih besar daripada apa yang gue keluarin gitu. Misalnya Tiap bulan berarti ada self reward gitu ya? tiap minggu kayaknya. Oh, lebih seram daripada tagihan saya. Tagihan dia lebih seram. Makanya kayak zona nyaman gue mungkin gue terlalu terlalu memikirkan kenyamanan gue sendiri justru. Jadi kayak terlalu asik sendiri. iya jadi itu yang gue takutin sebenarnya sih, self rewards gitu loh. Karena itu zona nyaman menurut gue. Ketika gue udah ngelakuin sesuatu nih, terus gue harus langsung dapat outputnya gitu, langsung dapat resultnya, dapat hasilnya gitu. Jadi kayak gue udah usaha ya gue pengen gue dapat Iya, yang lebih hasilnya gitu, gitu, kan. yang lebih gitu. Tapi sih pasti banyak juga sih teman-teman yang kayak gitu kan. Iya nggak Iya. sih? Kayak ya mungkin ada yang kayak gue juga gitu. mungkin nggak ada yang kayak gue. Loh, nggak ada. Karena kan biasa kan nggak pada betah tuh di kerjaan tuh. Cuma saya tiba yang betah. Tapi teman-teman lo gimana? Pada betah? Teman-teman gue Jajan lo yang bikin temen-temen gak betah, jangan-jangan Tika. oh enggak dong, masa Tika kayak gini nggak bikin, enggak dong, lihat dong muka Tika pasti membuat orang betah di samping kita. Oke, lanjut. Oke. Tapi menurut lo nih ya, kalau stuck di zona nyaman lo itu baik nggak sih? Oke, kalau Tarik nafasnya agak panjang ya. Iya. Mikir dulu. karena yang tadi gue bilang itu, ketika kita di zona nyaman, kita tuh kayak stagnan gak sih hidup kita, kayak di situ-situ Flat, aja gitu, dia gitu flat, ya gitu kan. kan. Karena Gak ada tantangannya sama. iya, based on definitionnya tadi sendiri, kayak ketika kita di zona nyaman kita tuh less effort gitu, jadi usaha kita kurang. Jadi kayak ya nanti kita bakal, kalau bisa dibilang kita nggak bisa nyari cara gimana untuk maju sih, karena terlalu nyaman sama lingkungan kita gitu guys. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lo gimana Tik? Tadi apa pertanyaan gue itu? Dia lupa guys sama pertanyaannya. Enggak deh. Bercanda, say. Oke, jadi Gimik. menurut gue gimik aja biar agak ya udah lah ya. Jadi menurut gue zona nyaman itu baik atau enggak itu tergantung orang masing-masing sih. Kalau misalnya lo mau berkembang, ya lo harus keluar dari zona nyaman lo. Menurut gue ya. Jadi ya lo harus cari tantangan baru, cari experience baru, cari yang namanya tuh circle baru gitu kan, yang gue nggak tahu nih apakah kalau gue masuk ke sini nyaman gak ya gue gitu. Kayak gue nih misalnya ya kalau gue misalnya resign terus ke kantor audit gitu, auditor Yes. gitu kan, gue bisa nggak ya gitu kan, gue nyaman gak ya ke sini, gue dengan tuntutan kerjanya tuh gimana gitu membuat gue bisa bertahan atau 2 bulan aja tuh di sini gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue sih ya tergantung orang masing-masing sih. Iya, karena Kalau mau berkembang ya sok atuh mangga lu kembangin, kayak Instagram aja kan. yes. Ya nggak sih? Kalau lu mau yang kayak gitu-gitu aja ya udah, lo uploadnya yang kayak gitu-gitu aja gitu kan, kayak sehari-harian lo. Tapi kalau lo mau mengembangkan Instagram lo, pasti kan lo kayak Akan nyari dapet ide-ide konten. kayak nyari konten apalagi yang lagi hits, pasti gitu kan. Gitu. Iya. Walaupun panas-panasan ya kan, lo foto sambil jungkir balik tiduran gitu. Nyaman gak? Iya, benar-benar. Nyaman gak nyaman ya? Nyamannya ketika dapat hasilnya kali ya. Nah, ya kan gak nyamannya lo harus tiduran ya kan, Iya. kayak gitu Karena, sih. tapi ini relate juga sih Tik, gue pernah dengar kalau sama yang Tika ceritain tadi soal kerja, misalkan lo harus pindah tempat kerja gitu ya. Karena ketika kita di comfort zone, itu kan kita merasa kita nyaman tuh. Kita merasa kita safe lah di situ kan. Dan di situ jadi balik lagi kurang usaha. Nah, ketika kita udah mulai keluar dari zona nyaman kita tuh bakal masuk yang namanya fear zone. Kayak di situ kita tuh ngerasa kayak, duh ini bukannya zona nyaman gue, jadi gue harus ngapain nih? Gue kayak takut gitu, takut untuk melakukan A, takut salah. Takut salah jalan B, C, gitu D, kan. iya, Iya, pasti benar-benar. kita takut gitu. Tapi di situ kayak nanti sejalannya itu, kalau kita memang sudah konsisten, kalau kita udah yakin, kita pasti mau nggak mau bakal belajar dari fear zone itu. Kita jadi kita pindah keluar, naik tingkat lagi, kita ke learning zone. Di situ kita belajar
oh jadi kalau misalkan gue ada di kan gue udah keluar dari zona nyaman gue nih, gue udah memasuki zona baru gitu kan, Zona baru. iya udah memasuki lingkungan Red zone baru. bukan nih? Bukan Oh bukan, dong. udah green ya. Iya, nah di situ di zona itu kita jadi kayak bisa udah mulai belajar mempelajari arena tempur lah ya. Ya, benar, Iya, benar. Mempelajari arena. Oh jadi baiknya gue kayak gini, baiknya gue melakukan ini gitu. Nah di situ kalau kita udah mulai belajar, nanti kita akan ke tahapan tertinggi nih, ya. Apa tuh? Growth zone. Ya jadi kita udah berkembang karena dari kita keluar dari zona nyaman tadi yang kita takutin tuh, terus kita udah melewati ketakutan kita udah mulai belajar. Di situ kita langsung memasuki growth zone. Kita udah berkembang, kita udah punya skill baru, jadinya kita jadi ya itu yang tadi lo bilang, jadi kita bisa lebih apa ya, bisa punya Konsisten. sesuatu yang baru Ya. gitu, bisa master apa sih bahasa Indonesianya? S2 say. Apa ya, kita lebih terasah lah ya gitu kan, baik dari skill ataupun pengalaman juga kan, kita kan pasti jadi lebih banyak ketika jadi kita keluar dari lebih, zona nyaman gitu. Jadi lebih banyak experience juga, Iya, lebih banyak circle experience juga. Sebenarnya sih gitu ya, untuk Iya. keluar dari zona nyaman tuh Pasti susah guys, kayak ketika kita nggak terbiasa sama sesuatu itu pasti susah gitu, tapi balik lagi ke konsistenan kita tuh sampai mana gitu loh. jadi intinya harus konsisten lah ya. Iya, sama tekad kita, karena kalau misalkan ditanya gitu ya kayak aduh ini tuh susah banget gitu, gue bisa nggak sih ngejalaninnya gitu. Iya. Ya lu harus percaya sama diri lo sendiri, karena kalau kita dihadapin sama sesuatu kayak nggak mungkin lah kita dikasih cobaan sama yang di atas gitu ya, yang kita nggak mampu gitu. Jadi harus nengok ke atas, jadi harus percaya sama diri kita sendiri gitu loh. Iya. Cobaan sama yang di atas. Iya. Jadi nggak apa-apa kan keluar dari zona nyaman. Ya tuh nggak apa-apa banget, sangat kalau nggak menurut gue. apa-apa. Iya. Tapi kalau stuck doang, menurut lo gimana? Gini loh, kita boleh bukannya boleh sih, maksudnya kita boleh istirahat sejenak ketika kita capek banget, ketika kita penat banget sama kehidupan kita gitu. Tapi ingat, Tiap hari kita tuh cuma boleh berhenti sesaat gitu, karena life tuh keep going gitu. Yes. Kita harus tetap jalan. Kita boleh istirahat sebentar, setelah itu kita ngumpulin energi dan kita ngejalanin lagi gitu. Kayak jujur aja kayak kemarin gue sempet rehat juga kan dari Zizi 2 minggu tidak ada kabar, saya jadi pusing. itu ada job gue cancel juga, Ya udah, itu kan job namanya ke pending gitu. Iya, karena gue ada di posisi yang kayak gue Harus butuh istirahat. ya gue butuh istirahat, gue lelah banget, tapi gue di situ gue kayak nyari comfort zone gue kayak gue mesti di comfort zone gue nih, tapi gue mikir lagi kayak gak mungkin lah gue stay Ini di comfort comfort zone zone sama gue orang gitu. atau sama apa sih? sama diri gue sendiri, gue butuh waktu gitu kan. Ya akhirnya kayak gue nyadar sendiri, karena gue gak mau hidup gue stuck di situ aja gitu. Gue mau terus berkembang, karena gue masih muda juga kan, kita masih muda gitu, jadi Still young. iya still ya. Jadi ini time to explore sih menurut gue. Sayang banget kalau kita stay di zona nyaman, kita nggak belajar banyak hal, nggak ketemu orang baru gitu. Ini pasti nanti jadi TikTok set gitu ya kan, kumpulan TikTok gitu loh yang apa, kata-kata motivasi ya kan, Zizi ya gitu. Tapi banyak kan ya. Iya. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya lo mau stuck di zona nyaman, benar kata Zizi, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu lama. Lo harus kasih waktu nih, kasih jeda gitu. Memang ada kalanya tuh badan mental gitu kan butuh yang namanya relaksasi. Jadi ya udah nggak apa-apa banget untuk kalian istirahat sejenak, benar kata Zizi. Dan menurut gue yang kalau udah di pekerjaan ini, yang masuk dunia pekerjaan kantor gitu kan, apa ya, kalau keluar dari zona nyaman tuh banyak opportunity lain gitu kan, yang lebih besar gitu kan. Kalian nggak pernah tahu apa yang kalian dapatkan ketika kalian keluar dari zona nyaman kalian. Mungkin nanti kita ketemu sama jodoh kita di zona-zona yang Jodoh lain lagi ya. gitu kan. Mungkin kita ketemu sama bos kita yang lebih baik gitu kan. Mungkin kita ketemu sama pekerjaan yang lebih
yang lebih oke lah. yang Iya, lebih oke, yang lebih benefitnya kita untuk mengerti kita, gitu kan. Udah gitu gajinya lebih gede gitu Iya, kan, kita nggak bisa pernah tahu tambah gitu. skill baru juga gitu. Jadi keluar dari zona nyaman, coba sekali-kali keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya memang tidak kalau misalnya memang nggak nyaman-nyaman banget mau balik lagi, ya jangan juga sih. Mungkin untuk istirahat dulu, nanti balik lagi aktivitasnya gitu loh. Jangan balik lagi gitu, jangan balik lagi ke past lagi, itu kan udah masa lalu gitu ya kan. Iya, emang kalau misalkan bener yang lo bilang, kayak boleh kita berhenti sejenak dulu, tapi ingat kita tetap harus jalan terus, keep going. Iya, karena hidup keep going gitu kan. Kayak persahabatan juga kan, kenapa tuh bagai kepompong? semakin dewasa kayak beda lagi, circle-nya beda lagi gitu kan. Nggak mungkin kalian masih di sahabatan di circle yang kalian SD gitu, nggak mungkin dong. Iya. Ini kita pasti ada ketemu orang baru lagi gitu kita ya. baru ketemu gitu. Iya. Kita nyaman ya. Iya. Ternyata gitu. Dan kalau misalkan kalian boleh kita terus berjalan gitu kan, terus pas kita lagi jalan kita capek, boleh berhenti dulu, karena ibaratnya gini, kalau kita hidup nih 24 jam, kita pasti butuh waktu untuk istirahat kan, kita tidur gitu, tidur sejenak, tidur misalkan 6-8 jam, nggak tidur selamanya guys, lewat amit makanya itu sama aja kayak misalkan kita lagi lelah sama hidup, ya udah kita istirahat dulu, tenangin diri kita, terus siapin tenaga lagi untuk ngelakuin selanjutnya gitu, karena di depan kita masih ada cobaan-cobaan, ada challenge lainnya yang menunggu kita untuk kita go to the next level gitu. Hidup tuh nggak hidup kalau tanpa nggak ada cobaan, sayang. Iya, kalau nggak ada challenge-nya namanya udah habis nih. Udah habis. Udah habis bukan sih? Iya, udah habis. Langsung aja, itu tadi kita udah jelasin juga intinya ya. Jadi kita tutup aja kali ya. Sebelumnya boleh komen. Sebelumnya gimana sih, kita bisa dilihat di mana? Jangan lupa dulu di subscribe, di komen, di share, di like juga, di share di story kalian, nanti biar kita repost ya kan. Kita juga punya audionya, kalian bisa dengerin kita kalau kalian lagi nyetir, lagi belajar, lagi bosen, lagi marahan sama mantan, lagi marahan sama doi, terserah ya kan. Kalian mau dengerin kita, ada di Spotify dan Anchor kita. Iya, TikTok juga kita ada di socialexchange.podcast. Dan ada Instagramnya, jangan lupa di follow. Oke, itu aja kali ya guys untuk episode kita kali ini. So, thank you for watching and see you in the next episode. Bye.